Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Profesor Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan 2009-2014, dan hasilnya bisa kita naik tahun 2015. Iya, angka pisahnya naik. Angka yang tadi coba kasih lihat. Tolong dilihatin lagi yang tadi. Coba. Peta tadi, peta coba. Mumpung masih di situ, masih koma dikit. Nanti Pak Nuh harus cerita kenapa bisa naik dan kenapa sekarang kok turun terus. Apakah karena merdeka atau gimana? Atau belajar merdeka? Coba lihat tuh. Itu Pak Nuh nih. Itu. Nanti tolong diceritakan Pak Nuh. Yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Agama, yang mewakili Menteri Agama dan yang mewakili Menteri Pendidikan, dan seluruh hadirin, para penanggap, pencetus gagasan atau nanti peserta diskusi dalam rangka peluncuran dalam rangka peluncuran peta jalan pendidikan Indonesia, pendidikan nasional kita pada 2025-2045. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Ami Humami mengenai bagaimana keadaan hari ini dan apa yang kita mau targetkan ke depan. Dan angka-angka itu sudah kita lihat sedemikian rupa. Memang Pak Nuh, saya itu gemes ya, gemes. Termasuk Bappenas itu gemes. Apalagi waktu saya masuk Bappenas pertama, itu lalu ada pengumuman pemenang hadiah Nobel yang saya suka ulangi di mana-mana. Esther Duflo dan suaminya Banerjee, pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 2019 ya, 19 atau 19. Mereka berdua ini karena magang di Bappenas. Karena magang di Bappenas, maka mereka mendapatkan kesempatan belajar tentang SD Impress. Novelty-nya adalah SD Impress. Jadi SD Impress itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kualitas pekerja Indonesia, dan kemudian pada gilirannya kemudian meningkatkan tingkat pertumbuhan. Ada rasio meningkat kesempatan sekolah setiap dari 10.000 SD yang dibentuk. Sebelumnya para ahli ekonomi mainstream itu tidak percaya hubungan yang ketat antara ekonomi dan pendidikan yang sering digadang-gadang oleh tokohnya John Dewey. Tapi kemudian beliau menemukan, dan juga mungkin karena Esther Duflo ini ibunya adalah seorang guru, jadi berkebangsaan Prancis, dan suaminya adalah dari berdarah India. Nah, kemudian saya tanyakan pada teman-teman di Bappenas, bagaimana caranya untuk 20 tahun ke depan Indonesia punya SD Impress, sejenis SD Impress apapun bentuknya, yang bisa meroketing
Indonesia sebagaimana yang kita saksikan pada masa Orde Baru. Karena itu proven gitu. Novel itu yang terbukti. Nah, ketika saya diskusi dengan Pak Ami, beliau mengatakan mandeknya kita itu di sekolah SMA. Tingkat kelulusan itu cuma nggak sampai 70%. Nah, tadi yang disampaikan itu. Alhamdulillah SD, SMP sudah naik. Ya, SMA-nya kita masih 67% apa 66% tadi. Jadi kita ingin mengejar lama bersekolah sedemikian rupa. Tapi yang saya gelisahkan bukan itu. Yang saya gelisahkan itu birokrasi yang mengurusi pendidikan sampai di tingkat daerah. Guru mau pindah susah banget. Di satu tempat kelebihan guru, di tempat yang lain kekurangan guru. Kabupatennya berdekatan, tapi nggak bisa dipindahkan karena provinsinya beda. Misalnya perbatasan, daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau Jawa Tengah dan Jawa Barat, itu kabupatennya nggak bisa pindah begitu saja, nggak bisa. Menurut saya perlu dipikirkan ke depan. Ada dua sektor menurut saya untuk beberapa tahun ke depan. Itu di sentralistik. Harus disentralistik. Dan cara sekolahnya juga harus sentralistik sedemikian rupa. Nah, dapat dibayangkan coba, masih orang tua saya, sekolahnya di Gorontalo, sekolahnya di, ibu saya juga pernah sekolah di Manado, di Tomohon, kemudian bertemu dengan teman-temannya yang di Jawa, di zaman itu, karena ibu saya juga seorang guru, itu standar gitu. Itu standar, lulusannya itu standar gitu. Sekarang kan belum tentu. Sedikit aja minggir dari Jakarta belum tentu. Di Jakartanya pun berbeda. Jadi perbedaannya luar biasa. Nah, padahal tingkat dasar itu penting sekali untuk memulai menurut saya. Salah kita di situ, salah seterusnya. Dan akhirnya elitis. Jadi distribusi normalnya itu untuk kesempatan ya semakin tidak normal. Jadi saya kok begitu Pak Nu, kalau setuju Pak Nu, itu kita pikirkan kembali untuk begitu. Sentralistik sementara, apakah 10 tahun atau 20 tahun atau sampai Indonesia Emas 2045. Ya, sampai supaya human capital index kita itu naik, yang sekarang 54 itu bisa jadi 73. Ya, kalau kita business as usual itu kira-kira hanya 62. Jadi ya menurut saya sudah banyak yang sudah dilakukan. Anggaran itu dari gelontorkan udah luar biasa banyaknya, 20% dan bahkan kemudian kita sudah bikin juga dana abadi dan seterusnya. Memang ada perdebatan di soal penempatan dana itu. Tapi menurut saya soal penyelenggaraan pendidikan secara birokrasi itu perlu diluruskan gitu, ditata ulang gitu. Kalau ditata ulang, saya kira seperti targeting PISA, targeting ini semua kita bisa lakukan. Jadi kan ada banyak sekolah-sekolah mengatakan kalau sekolah itu sana bisa, kenapa kami nggak bisa? Gitu. Ya kalau kayak di Jakarta orang rebutan masuk di SMA 8 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya ini perlu dipikirkan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ke depan. Termasuk untuk pondok pesantren. Pondok pesantren kita itu ya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu saya kira sumbangannya terhadap pembentukan karakter
manusia Indonesia itu luar biasa. Ya, untung kita sekarang sudah punya ada dana abadi untuk pondok pesantren Pak Sekjen. Dan tadi Profesor Nuh mengatakan kepada saya, pendidikan itu ujungnya tuh gampang, mencetak anak yang soleh, gitu kata beliau. Dari yang banyak tadi dijelaskan oleh Pak Ami tadi, itu cuma satu aja title-nya, menciptakan anak yang soleh. Ya benar, ya memang kita ingin menciptakan anak yang, tapi piye caranya? Nah ini apa kita harapkan seperti itu. Dan upaya-upaya transformasi saya kira sudah banyak kita lakukan. Ya, saya misalnya meminta gitu, dari sejak awal sekolah sudah ditarik mulai dari PAUD, jadi menjadi 13 tahun, tidak lagi 12 tahun misalnya, tapi 13 tahun dihitung dari 1 tahun di PAUD. Dan di PAUD itu dikenalkan, ini dalam berbagai kesempatan saya sampaikan ini, paling enggak bahasa Pak yang paling penting. Ada 4 bahasa yang harus dikenalkan ya, sejak dini kepada anak-anak. Dan itu saya proven, itu saya buktikan ke anak-anak saya. Ya. Itu yang pertama bahasa lokal, bahasa daerah. Karena bahasa lokal, bahasa daerah itu di dalamnya berisi nilai-nilai, berisi values yang mungkin di bahasa nasional tuh kesantunan bertutur kata itu kan jadi kaku gitu. Apakah ibu dari Pekan? Gitu. Ini Pekan apa nih? Pekan pasar atau Pekan apa? Kan begitu. Nggak semua orang ngerti, tapi apakah ibu dari pasar gitu. Nah, tapi kalau di bahasa, baik di bahasa daerah tempat saya di Gorontalo gitu, dan kemudian di bahasa di sebelahnya di Manado, ada yang dari Minahasa enggak? Kemudian bahasa di Toraja, lalu bahasa Jawa, wah itu standarnya kan beda. Jepang sampai hari ini menjaga, Cina menjaga, Korea Selatan menjaga. Bahkan dimasukkan di mereka punya sistem digital itu. Kenapa kita enggak lakukan itu? Tapi sekarang kan anak-anak itu sudah berbahasa internasional lebih cepat daripada bahasa daerah. Ini penting menurut saya untuk memperkaya vocabulary bahasa nasional. Bahasa nasional kita itu nggak sampai 1 juta. Kalau bahasa Arab, waduh, itu termasuk yang paling banyak. Kemudian bahasa Inggris mungkin sekitar 10 jutaan. Bahasa Rusia juga sekitar itu. Bahasa Arab itu yang sampai sekarang yang tercatat paling banyak bahasanya, jumlah kosakatanya, ya di atas 12 jutaan. Nah jadi bahasa serapannya itu bisa diambil dari berbagai bahasa daerah, baru kita bisa sebut Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini bahasa ini bisa. Yang kedua tentu bahasa nasional, dan bahasa nasional sekarang saya kira no doubt itu semua sudah mengenal dengan baik bahasa nasional. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa internasional ini sudah terjadi semacam habituasi di kita. Habituation-nya sudah ada, gitu. Tapi apakah kita juga akan melakukan naturalisasi gitu? Wah, itu nanti dulu bahasa-bahasa ini untuk serapannya, ya. Jadi, tetapi habituasinya nggak ada masalah menurut saya. Karena kita negara besar seperti ini memerlukan itu. Itu bahasa yang ketiga. Yang keempat adalah bahasa coding, Pak. Dan saya sudah buktikan pada cucu saya, pada ponakan-ponakan saya, cucu ponakan, pada anak-anak asuh saya, usia 5 tahun, 4,5 tahun itu mereka sudah bisa belajar bahasa coding lewat komputernya sendiri, lewat laptopnya, yang diajarkan dengan bahasa Inggris, yang mengajar dari kadang-kadang paling banyak dari India, kadang-kadang dari Pakistan, kadang-kadang dari Malaysia. Jadi anak-anak sudah seperti itu.
Daripada mereka gadget langsung game, langsung macam-macam nggak karu-karuan, mendingan begitu mereka bahasa coding akan beda tertib. Mungkin teman-teman di Bappenas tahu kan saya ajarin itu kepada Dava itu kan. Ini langsung tertib untuk pegang gawainya itu nggak sembarangan. Apa yang dia bikin ini gitu. Jadi ada logika itu yang nyambung gitu. Itu menurut saya yang penting. Tadi sudah disampaikan juga soal guru, maka kita perlu guru-guru yang hebat. Saya menyayangkan seperti sekolah-sekolah guru kita yang hebat-hebat itu kok langsung jadi universitas itu loh. Kita itu kekurangan guru banyak sekali. Ya, cara untuk mendidik, motivasi itu pedagogik dan andragogik kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau pedagogi langsung dijadikan andragogi, kemudian itu dikasihkan ke anak-anak, metodologinya saya kira nggak pas ya. Jadi kita nggak dapat orang-orang seperti yang luar biasa itu di orang-orang Cina, anak-anak Cina, generasi Cina muda itu yang kerja hampir di semua daratan Eropa, di negara ex Eropa Timur atau Eropa Barat, mereka itu ada. Dan itu masih muda-muda. Bisa bahasa langsung di situ, tapi tetap bangsanya itu bahasa Mandarinnya dia nggak ketinggalan. Nah ini yang menurut saya penting sekali. Revitalisasi pendidikan non formal, penguatan pendidikan sepanjang hayat, revitalisasi pendidikan dan pelatihan untuk dunia usaha dan dunia industri. Ini dari dulu kita bicara dari zamannya Pak Wardiman, link and match itu kan istilahnya Pak Wardiman dulu. Ya Pak Nu ya, link and match. Dan sampai sekarang itu masih tetap aktual karena kita tidak yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sekarang dengan matching program itu memang menggerakkan industri untuk ikut masuk langsung di dalam pendidikan. Memang harus banyak mungkin teaching hospital yang kita bisa pelajari dari sekolah-sekolah kedokteran yang banyak. Ya saya tidak ikut banyak bullyingnya ya, di sekolah kedokteran itu. Tetapi kan kita lihat teaching hospital itu mestinya kan benar-benar teaching hospital, bukan bullying hospital, Pak. Jadi kan setiap orang mau sekolahnya dokternya selesai kan dia harus jadi koas dan segala macam di sebuah rumah sakit. Ya. Tapi ya yang terjadi di kita kurang bagus. Nah, teaching industry harus banyak kita lakukan kerjasama ini dan ini terbuka di semua tingkat sekolah. Kemudian kita juga tidak punya universitas-universitas yang kita relakan untuk menjadi pusat riset gitu. Dan bagaimana dia masuk di STEM gitu. Itu nggak ada, kita ada bikin average saja. Padahal kan nggak apa-apa kita kedepankan satu langkah untuk satu universitas, kita tinggikan seranting, tapi dia punya tugas gitu. Dulu zaman saya sekolah ya, populer zamannya saya, nggak tahu dengan Pak Nur kan ada skalu, ada itu kan Pak. Jadi ada pembatasan seperti itu. Ya memang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang general begitu. Tapi bukan berarti kemudian menahan gitu. Menahan yang memang bisa hebat itu terpaksa disamaratakan. Kemudian penguatan pendidikan agama dan keagamaan basis daripada pendidikan budi pekerti kita dan pendidikan tinggi. Saya berterima kasih kepada semua tim yang telah bekerja luar biasa yang mensinkronkan RPJPN ini dengan basis mainstream RPJPN untuk menghasilkan peta jalan pendidikan Indonesia ya 2025-2045 yang nanti ini akan menjadi pedoman untuk turunannya berikut dokumen perencanaan RPJMN. Nah, mudah-mudahan di dalam RPJMN itu yang kemudian diturunkan dalam rencana kerja prioritas pemerintah untuk pendidikan itu benar-benar prioritas. Kita sering menuliskan prioritas itu banyaknya minta ampun. Padahal kalau yang prioritas itu ya 3 paling banyak 5.
Tapi kalau prioritasnya 10 ya bukan prioritas namanya. Jadi kalau prioritas itu kita harus memilih di antara itu mana yang kita kedepankan. Tahun depan mungkin yang lain lagi. Karena resource kita sangat terbatas. Dan saya kira itu kesempatan yang baik ini untuk peluncuran peta jalan pendidikan nasional kita menjemput Indonesia Emas 2045. Kalau tadi saya sampaikan karena saya tertarik Pak Nu tadi sampaikan apa tadi Pak, anak soleh. Saya bilang anak soleh itu kalau di agama saya, agamanya Pak Nu, agama kami, itu memang dimulai dengan perintah membaca itu, ya Iqra itu. Tetapi memang juga ditegur supaya itu juga tidak sombong Pak. Ada ujungnya Pak, supaya kita tidak membentuk. Saya khawatir karena kemarin ini ada 2 pemenang hadiah Nobel yang fisika, di bidang fisika, dan dia antara lain yang menemukan basis untuk artificial intelligence. Yang dia khawatirkan adalah ketika nanti kemudian AI itu sudah memerintah sendiri dan seterusnya, itu kan bahaya sekali, dan sudah membicarakan bahwa dia bisa hidup. Di Islam itu kan dibatasin itu, ya kan, dibatasi karena kalau tidak, ya menurut saya itu akan kembali ke titik nol, porak-poranda. Saya coba nukilkan ini Pak, ini saya favorit dengan ayat ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka aniruh kuliruh min amri rabbihim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu Allah hanya mendemonstrasikan. Saya pernah kuliah kerja KKN dengan anak-anak kedokteran Unpad di Desa Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Kemudian Pak Camat mengatakan ada nenek-nenek panas tinggi gitu. Dokter yang bareng kami itu adalah dokter gigi, anak-anak mahasiswa dokter gigi. Kami datang ke sana, kemudian neneknya itu mengatakan dia kenapa panas berkali-kali, tinggi terus, ada infeksi di telinganya. Itu dokter muda ini mengatakan kepada kami, kamu bisa obatin nggak? Wah nggak bisa, karena dia dokter gigi. Dokter gigi. Tapi nenek itu ngomong dengan bahasa Sunda yang baik, yang saya sudah lupa bahasanya, mengatakan gigi katanya dan telinga itu dekat sekali. Tapi kenapa Anda nggak bisa ngobatin itu? Wa ma utitu minal ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.